Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muara, aku Caca dan aku Diva. Selamat datang di podcast Alam Bersuara. Ruang untuk berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi melalui alam yang sangat dekat dengan kita. Di tengah kesibukan, tantangan akademik, pekerjaan, maupun tekanan hidup dengan berbagai persoalan yang kian menurun dan naik, alam menjadi pilihan untuk sebuah ketenangan. Lalu tiba-tiba muncul keinginan untuk pergi ke gunung, menikmati udara segar, melihat hamparan hijau, dan menjauh dari keramaian untuk mencari ketenangan dan juga kenyamanan. Nah, Sobat Alam, muncul satu pertanyaan yang menarik nih. Apakah benar sebuah pendakian itu benar-benar menjadi proses penyembuhan atau menjadi sebuah pelarian dari masalah yang belum selesai? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kali ini kita akan membahas tema tentang gunung dan mental health dengan topik mendaki untuk menyembuhkan atau sekedar melarikan diri. Nah, untuk membahas hal tersebut, bersama kita sudah hadirkan sebuah narasumber yang akan menceritakan pengalamannya tentang dunia pendakian dan juga pandangannya mengenai alam. Selamat datang, Kak. Ya, selamat datang juga, Kak. Terima kasih sudah hadir menjadi narasumber kita di podcast Alam Bersuara dan menemani sobat-sobat alam. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, boleh dong diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sobat alam di rumah. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnuwardana, bisa dipanggil Wisnu. Alamat Desa Sumberjo, Dusun Joho, RT 9 RW 2, Kediri, Jawa Timur. Oke. Nah, ya, ini langsung aja ya Kak ya. Ini nanti boleh diceritakan sedikit Kak. Sejak kapan sih Kakak tuh suka dengan dunia pendakian? Dan apa sih awal mulanya Kakak ini kok bisa tertarik dengan dunia pendakian dan pegunungan Kak? Oke. Dari awal saya itu punya kegiatan di sekolah yaitu pramuka. Ketika itu saya itu bolos. Istilah bolos itu diajak temen untuk mendaki. Berarti itu ya awalnya dari bolos Kak, itu kapan itu Kak? Itu sejak kelas 8 MTS Kak. Oh, sudah lama ya berarti ya? Iya, udah lama. Nah, lalu kira-kira nih alasan yang membuat Pak Wisnu ya tadi ya? Iya. Pak Wisnu memilih untuk mendaki itu apa? Padahal kan banyak sekali ya kegiatan lainnya gitu. Dari situ banyaknya pertemanan dan juga sepemikiran buat agenda-agenda mencintai alam dan juga untuk bersosial di masyarakat. Nah, untuk memberikan gambaran sosok yang inspiratif buat sobat alam yang ada di rumah, Kakak ini kan pendiri dari komunitas ekspedisi Atap Kediri ya Kak ya? Iya, benar. Nah, itu kira-kira sudah berapa lama sih Kak komunitas ekspedisi Atap Kediri ini berdiri dan awal mulanya tuh bagaimana Kak? Untuk kurang lebihnya berdiri sudah 1 tahunan dan untuk awal mula itu kita punya teman dan juga sepemikiran dan membuat event tersebut buat agenda bersih-bersih di gunung. Berarti awal mulanya memang dua pemikiran yang disatukan gitu Kak ya? Iya. Yeah. Lalu untuk perannya sendiri nih, peran di ekspedisi Atap Kediri ya, itu kegiatan utamanya tuh seperti apa kok? Kak Wisnu ini punya pikiran untuk membuat komunitas tersebut gitu. Oke, untuk peran kegiatan utama itu di komunitas, gimana sih di alam itu yang sangat luas dan juga banyaknya gunung sekarang buat mendaki, banyaknya istilah orang-orang itu FOMO, membuang sampah sembarangan. Dari situlah komunitas ekspedisi Atap Kediri
kita lestarikan alamnya gitu. Berarti itu kan banyak ya orangnya di dalam komunitas itu kayak teman-temannya Kak Wisnu Anggotanya gitu gitu ya. Iya, banyak. Kisaran di 250-an. Lumayan banyak ya. Iya. Nah, menurut pendapatnya Kak Wisnu sendiri nih, apa sih yang membuat gunung itu begitu menarik kepada banyak orang gitu? Kayak orang-orang tertarik gitu, ingin mendaki, ingin ke gunung gitu. Iya. Kalau itu sih Kak, kebanyakan orang-orang itu melihat dari media sosial, puncak itu sangat-sangatlah bagus. Dan juga bagi pemula itu kurangnya tahu di alam itu seperti apa perjalanannya, itu sangat-sangat beresiko juga Kak. Dan di atas itu memang bagus sih, bagus. Oke. Nah, ini kan kakak mendirikan komunitas ini kan udah lama banget ya kak. Pastinya kakak juga udah mendaki begitu banyak gunung-gunung gitu. Iya. Nah, apa sih pengalaman tertentu yang kakak dapatkan dari pendakian tersebut yang membuat hubungan kakak dengan gunung itu lebih bermakna gitu kak? Gini Kak, untuk pengalaman saya itu banyak sih. Dari pertama saya suka tantangan, yang kedua itu kebersamaan, solidaritas, dan juga selebihnya bermanfaat bagi para pendaki-pendaki yang lain. Berarti dari pengalaman kakak itu bisa memunculkan hal-hal baru dan juga kedekatan kepada teman-teman yang lain ya kak ya. Iya. Gitu. Nah ketika berada di gunung nih, biasanya kan di gunung kan dari bawah terus naik ke atas ke pos-pos sampai ke puncak gitu. Perasaan apa sih yang membuat Kak Wisnu itu mempunyai perasaan tertentu, kayak perasaan apa yang paling sering gitu yang muncul? Oke, untuk perasaan saat mendaki itu capek Kak, penuh tantangan juga, dan juga ketika sudah di atas itu merasa senang, dan juga teman-teman itu saling support satu sama lain gitu Kak. Oke nih Kak Wisnu, tadi kan bilangnya sarana buat apa tuh mempunyai perasaan healing ya. Terus capek juga tadi kan. Nah belakangan ini kan istilah healing kan kayak sering terdengar gitu kan. Menurut Kak Wisnu ini, apakah mendaki gunung itu menjadi lebih sering menjadi sarana penyembuhan atau justru menjadi pelarian dari masalah? Oke. Untuk kebanyakan sih di zaman sekarang itu banyaknya FOMO, rasa penasaran, dan juga ada yang pelarian dari masalah itu juga ada sih Kak. Terus dari pelarian itu milih ke gunung gitu ya? Iya. Okay. Soalnya di atas itu view-nya bagus gitu. Tagihan gitu ya? Iya, bikin ketagihan. Oke. Nah, gunung itu kan sering banget ya Kak, digunakan sebagai cara untuk melarikan diri dari stres atau masalah sehari-hari gitu. Nah, menurut Kak Wisnu sendiri nih, benar nggak sih Kak, sebenarnya gunung tuh bisa membantu menyembuhkan masalah mental? Oke, untuk penyembuhan mental itu pasti itu. Dikarenakan perjalanan itu cukup berat dan juga dibayar ketenangan waktu di atas itu ya, apalagi sih kalau nggak view-nya cakep, bagus, dan juga terhindar dari kebisingan dari lingkungan gitu. Berarti dengan kita menikmati view yang bagus tadi dan juga sedikit berpisah dari kebisingan kota atau kebisingan orang-orang tuh bisa menyembuhkan mental ya Kak ya? Iya. Nah, ini kan bagian yang paling menarik nih Kak ya. Menurut Kak Wisnu juga nih, apakah pernyataan tersebut tuh sesuai nggak sih dengan realita yang pernah Kakak temui? Oke, untuk mental itu yang pasti tantangan juga. Mental itu harus gimana ya? Ya saling membantu gitu ya. Ya, selama teman. Tapi kalau dilihat dari fenomena sekarang Kak Wisnu,
ada nggak sih pengalaman pribadi dari Kak Wisnu sendiri nih yang punya mungkin ada ketika lagi ada masalah terus Kak Wisnu ini milih ke gunung gitu, ada nggak? Ya, ada sih Kak, kalau lagi masalah atau bagaimana itu ada. Tapi itu ada dampak positifnya atau gimana perasaannya kayak? Ya sebelumnya itu adanya persiapan juga Kak, sebelum mendaki peralatan atau apalah, semuanya harus dipersiapkan gitu. Nah itu kan ada komunitasnya Kak ya. Iya. Itu semua anggota ikut naik ke gunung waktu itu juga apa kayak dibagi nanti satu komunitas dibagi 2 kelompok, nanti ada yang ke gunung ini, ada yang ke gunung ini gitu Kak. Untuk itu yang dinamakan pendakian masing-masing. Kalau event itu jadi satu semua gitu Kak. Berarti bareng-bareng ya Kak. Iya, bareng-bareng. Nah, mungkin apa sih Kak manfaat atau perasaan yang sering muncul dan dirasakan oleh seorang pendaki setelah melakukan perjalanan ke gunung atau setelah melakukan pendakian? Untuk perjalanan itu yang sangat menantang dan banyak pengalaman cerita sesama teman, saling membantu, solidaritas. Sampai di puncak itu terbayarlah view dan ketenangan. Lekas itu pulang bawalah pengalaman tersebut gitu. Nah kadang kan ada ya kayak orang itu merasa ketika bisa di puncak kan kayak seneng gitu kan. Terus ketika turun itu kayak merasa lebih emosionalnya stabil gitu kan. Nah menurut Kak Wisnu ini apakah aktivitas mendaki itu menjadi salah satu bentuk self reward, self healing gitu lah? Itu bisa nggak menurut Kak Wisnu? Tergantung ke diri kita masing-masing. Terkadang di perjalanan itu yang namanya emosi itu pasti sampai emosi itu yang biasanya rata-rata pendaki. Tapi kita itu harus meminimalisir gimana sih kebersamaan biar sampai ke puncak gitu. Oke. Nah, apakah ada nih Kak cerita dari sesama pendaki yang menunjukkan jika gunung tuh bisa membantu mereka untuk melewati masa-masa yang sulit gitu Kak? Jadi untuk melewati masa sulit itu rata-rata sih orang-orang di waktu perjalanan itu kebersamaan. Jadi ketika ada yang sakit terus diobati atau bagaimana gitu, ada yang keberatan terus dibawain barangnya. Jadi saling membantu aja. Iya, saling membantu. Jadi setelah naik gunung tuh kayak perasaannya tuh lebih apa ya, lebih mempunyai kebersamaan tersendiri, kayak punya arti sendiri gitu ya Kak ya. Benar. Dari pengalaman Kak Wisnu sendiri nih, apa sih biasanya yang dicari seseorang ketika memilih ke gunung sebagai tempat untuk menenangkan diri? Padahal kan tadi kan Kak Wisnu kan menjelaskan kalau di gunung pun kadang capek, terus kayak apa, biasanya kayak kok lama gitu, sulit gitu ya. Jadi untuk perjalanan itu enggak 1 jam, itu berjam-jam Kak. Bahkan sampai perjalanan 1 hari itu juga ada full perjalanan. Terus cara melewati itu ya kita itu solidaritas terutama, dan kita itu berpengalaman yang harus kita jalanin. Ini caranya bagaimana, cara mengatasi ini gitu, biar kompak gitu, nggak ada yang sakit, nggak ada yang cedera atau lain-lain lah. Tapi setelah itu misalkan tadi kan ada yang sakit terus kayak mungkin dari beberapa orang itu kan punya masalah pribadi, terus dibawa ke gunung, terus capek, terus sakit lagi, itu nggak malah tambah depresi atau gimana gitu Kak? Kan malah merepotkan, malah merepotkan temannya gitu. Nanti kan kayak rasanya juga bakal nyampur sama temennya gitu. Temennya juga bakal ikut ke-trigger kan Kak? Iya. Kalau itu sih kebanyakan dari yang namanya belajar Kak. Yang namanya belajar itu
belajar dari kesalahan. Jadi gimana itu sudah teratasi. Ya masih sering kayak gini menjadi emosi atau bagaimana gitu. Punya masalah terus ketambahan sama temen ini kok lama banget ini jalannya misal gitu. Tapi disitulah cara mengatasinya, disitulah pengalamannya, keseruannya juga. Ketika di puncak atau sampai ke base camp, turunnya itu oh salah gini. Jadi tahu sifat-sifat orang-orang ini gimana gitu, satu sama lain. Asik ya ternyata ya. Asik banget. Berarti selama jalan ke gunung sambil cerita-cerita, punya cerita baru, pengalaman baru gitu ya. Oke. Oke, nah tadi kan Kak Wisnu nih bilang ya, kalau dari sekian banyak teman-teman kan ada yang punya masalah terus cerita-cerita di gunung gitu kan. Nah, menurut Kak Wisnu, bagaimana sebaiknya seseorang itu memandang aktivitas di gunung atau mendaki dalam kaitannya kesehatan mental seseorang? Jadi untuk mental itu diuji beneran sih Kak. Jadi bagaimana itu kita itu menjadikan pengalaman dan juga fisik juga, bagaimana itu kedepannya bisa jadi cerita atau berbagai pengalaman ke orang lain gitu sih Kak. Oke. Turun temurun. Oh, turun temurun ya. Iya. Oke. Biar lestari. Oke Kak. Nah, ada nggak sih Kak resiko buat seseorang yang dia tuh lebih memilih untuk melarikan diri dari masalahnya dengan cara dia tuh pergi ke gunung daripada dia tuh menyelesaikan masalahnya yang sekarang dia hadapi gitu Kak? Ya untuk itu sih kita itu harus ada teman, jangan sampai sendiri. Ya. Dan juga untuk perlengkapan semuanya harus disiapkan sih Kak. Kalau enggak ya alam itu nggak bisa diprediksi. Jadi ketika hujan nggak bawa mantel, misalnya gitu sih Kak. Kekurangan minum atau apalah, semuanya harus lengkap, benar-benar lengkap. Ya. Berarti mendaki gunung tuh memang harus ada temannya atau boleh sendiri kalau memang dia sudah kayak siap secara mental dan juga secara diri. Bisa sih Kak. Tergantung dari base camp gunungnya, gunung ini, gunung itu. Nah, kita itu boleh sendiri atau tidak gitu. Jadi kita itu menceritakan ke base camp, aku pernah ini. Tapi ya yang harus berpengalaman dulu. Jadi dibolehin untuk sendiri. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya Kak, sendiri asal dari pihak gunungnya tadi itu boleh. Iya. Dan itu aturan itu nanti akan dijelaskan setelah registrasi gitu. Berarti dari setiap gunung itu ada aturannya sendiri-sendiri iya, gitu ya? Ada aturannya sendiri-sendiri. Tapi ada nggak sih kayak resiko misalkan kita ke gunung itu nanti gini-gini gitu misalnya? Banyak sih Kak resiko, yang terpeleset, jatuh masuk jurang, atau bahkan sampai kesasar. Itu banyaknya sih dari kesalahan-kesalahan pendaki FOMO atau pendaki pemula lah, yang kurangnya pengalaman di dunia pendakian gitu. Kalau dari Kak Wisnu sendiri pernah nggak kayak gitu? Dulunya sih pengalaman hal-hal yang kurang itu pernah, tersesat itu pernah. Dan aku sampai berpikir, oh ya Allah kok gini banget gitu. Tapi tekadnya itu masih semangat. Jadi mencari jalur yang benar itu yang mana, harus ditandain gitu. Jadi misal belok ke sini ya kita tandain dengan memotong pohon gitu, ranting-ranting kecil gitu, dipatahin dikit-dikit, maju. Nanti kalau buntu ya kita kembali lagi, potong jalur lagi gitu Kak. Berarti nggak ada, setelah registrasi tuh nggak ada kayak peta gitu Kak? Yang sebenarnya sudah ada, tapi yang alam itu kan kita itu berpikir biasa-biasa aja. Barang yang tidak terlihat itu juga ada sih Kak sebenarnya. Jadi harus sopan terhadap alam,
gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana menurut Kak Wisnu ini cara agar aktivitas mendaki ini tetap menjadi sarana refleksi diri, kayak bukan sekedar menjadi pelarian masalah gitu loh. Oh, kalau itu sih terutama dari FOMO, terus lihat perjalanannya gimana, terus ketika pencapaiannya, nah itu menjadikan sesuatu ketagihan sih kan, ketagihan gitu. Oke. Nah, oke nih, dari cerita-ceritanya Kak Wisnu nih, jadi kayak makin tertantang gitu loh, kayak aku kepo banget gitu. Iya. Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab dengan apa ya, spontan gitu aja lah ya. Spontan. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, menurut Kak Wisnu, mendaki gunung itu bisa mengurangi stres dan meningkatkan mood atau malah sebaliknya? Untuk mood itu tergantung dari masing-masing cara menghadapinya. Kalau menghilangkan stres itu masuk akal juga Kak. Soalnya di hutan lah itu alam liar, jadi suara-suara itu ya, yang di alam itu yang kayak gimana sih Kak? Pasti tenang, dan juga ketika di puncak itu wah, kebantu view-nya itu sangat-sangat bagus juga gitu. Jadi lebih tenang gitu. Oke, malah lebih seneng gitu Iya. ya. Oke. Nah, ini menurut Kak Wisnu juga nih ya, kenapa sih banyak orang yang lebih memilih gunung saat dia tuh memiliki tekanan diri dari kehidupannya nih, Kak? Dia kan mendapatkan tekanan atau mendapatkan masalah-masalah hidupnya gitu loh Kak. Nah, dia tuh kayak lebih milih buat pergi ke gunung untuk apa ya, menyelesaikan atau menghindari masalah kehidupannya tadi. Kebanyakan sih menyelesaikan masalah. Berarti Kalau menghindari itu ya namanya hidup itu harus dijalanin gitu. Jadi menyelesaikan itu ketenangan, kita mendaki ke alam gitu. Itu sih Kak, lebih tepatnya. Berarti dengan dia naik ke gunung tuh bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara mencari ketenangan. Ketenangan. Gitu, ya. Ketenangan. Nah, dari ketenangan tersebut itu kan berarti kan terjadi proses penyembuhan diri gitu ya, apa ya, refleksi diri kan, healing lah, healing. Nah, healing itu terjadi ketika fokusnya di langkah atau nafas atau di lingkungan sekitar yang ada di gunung itu. Terutama itu kebersamaan, kekompakan, terus tiap langkah itu gimana sih rasanya, juga capek, tapi mental itu disitulah mental diuji. Dan sampai di puncak itu ketenangan itu pokoknya bikin tenang, cakep lah. Gitu sih Kak. Tapi kalau misalkan ketika mendaki sendiri itu berarti kan kayak kebersamaan kan kayak orang ada gitu. Ada mana ya gitu. Kalau itu sih tergantung dari orangnya masing-masing sih Kak. Ada yang suka sendiri, ada yang suka bersama gitu. Bahkan mohon maaf ya buat teman-teman itu banyak FOMO pacaran di gunung itu wah, banyak sih Kak. Jadi itu menjadikan kayak apa sih, kayak kurang tempat aja. Padahal di gunung itu orang-orang nyari ketenangan, ada yang terus pacaran. Kan dilihatnya kan jadi pengen atau bagaimana kan. Tapi jangan sampai kalian melakukan senonoh di gunung ya. Soalnya itu gunung banyak barang yang tidak terlihat. Gitu sih Kak. Oke, dan ini kalau menurut Kak Wisnu nih ya, Kak Wisnu kan udah sering banget ya naik ke gunung-gunung, mendaki-mendaki gitu. Bagaimana sih suasana yang bisa mempengaruhi pikiran dan juga emosi seseorang? Kalau itu sih Kak, waktu perjalanan ada yang capek, ya kita harus mengerti dia. Dia itu capek, wah mungkin kurang vitamin atau suplemen atau apa. Nah, kita kasih. Disitulah tempat kebersamaan juga, harus sampai di tujuan, sampai di puncak. Dan di puncak itu untuk suasana sih
kita itu daki start rata-rata TikTok jam 1 malam dan datang dari puncak itu jam 6-an lah. Jadi melihat sunrise. Jadi yang dikatakan orang-orang itu mencari lautan awan. Nah itu bagus Kak. Jadi lebih wah ini pencapaian ini. Kalau terkena kabut sih dia bakalan balik lagi mengulang sampai bener-bener view-nya dapat yang cakep. Gitu. Di tempat yang sama itu. Iya bener. Oke, sampai ketagihan, Ketagihan terus gitu. Aku pengen dapet ini gitu ya. Iya. Oke. Berarti itu mendakinya tuh kayak sehari full gitu ya. Iya sehari full. Jadi persiapan, lalu berangkat, lalu perjalanan di pos sampai ke puncak, lalu turun. Nah itu sampai pulang di rumah itu juga gimana ya? Yang pastinya itu capek ya kan? Capek istirahat. Jadi kalian harus mempersiapkan waktunya. Jangan sampai mengganggu waktu belajar, waktu pekerjaan. Nah, itu sih Kak. Harus benar-benar free banget. Oke. Tapi dari Kak Wisu sendiri, udah banyak ya gunung yang udah didaki gitu. Itu waktunya Kak Wisu sendiri tuh di waktu yang seperti apa? Biasanya kalau mungkin aku nyerbu sunrise atau nyerbu lautan awan kayak gitu. Iya. Caranya gimana? Rata-rata sih kalau pendaki mencari ketenangan itu di hari-hari yang weekday karena sepi gitu. Jadi mendaki itu misal sendiri. Nah itu berangkat hari Selasa atau Senin, Minggu berangkat lah, malam Seninnya. Rata-rata sih itu. Ya. Jadi minta cuti atau bagaimana misal kerja. Kalau sekolah sih hari-hari libur, hari besar terkadang gitu. Berarti pendakian tuh nggak ada liburnya ya kayak setiap hari buka terus pasti ada aja yang mendaki ya. Itu buka terus sih. Tapi kalau tutup itu jika cuaca sih kurang baik atau bagaimana, cuaca buruk ya ditutup. Berarti kalau biasanya kan kayak di Jawa itu kan ada kayak bulan-bulan Jawa, itu kan ada kayak diyakini orang Jawa yang misterius gitu. Iya, pantangan itu. Iya, berarti meskipun ada waktu bulan itu juga nggak apa-apa naik ke gunung atau itu tergantung dari pihak base camp. Kalau ada pantangan hari tertentu itu ya ditutup. Kalau enggak ya gimana ya? Alam itu terkadang misteri Kak. Jadi ada yang katanya waktunya tumbang atau bagaimana itu. Maka dari itu ada pantangannya di hari apa gitu. Jadi ditutup gitu. Oh berarti setiap gunung itu berbeda-beda ya Kak? Berbeda-beda. Jika ingin mendaki ya taati peraturan yang berlaku di base camp. Misal dia itu punya sesak jadi asma lah. Iya, asma. Nanti misal kalau ada temen bisa lah, bisa naik. Kalau perempuan itu lagi datang bulan, nah itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Tapi biasanya orang-orang tuh kalau naik gunung tuh lebih sering di weekend gitu ya? Atau malah di weekday-nya? Weekday-nya malah. Itu kebanyakan para pendaki pemula sih, FOMO gitu. Tapi kalau disitulah adanya anak-anak berolahraga, itu juga ada sih Kak, yang disebut namanya trail run, latihan. Jadi lari-larian di gunung gitu Kak. Oh iya. Itu juga pernah kayak ya sering lah lihat-lihat di FYP TikTok gitu ya, trail run. Tapi kayak gitu trail run. Nah gitu. Itu lebih beresiko nggak sih daripada kayak yang mendaki biasa gitu? Itu lebih beresiko sih di jangka umur panjang. Soalnya itu kan gimana ya? Yang namanya lutut itu akan bekerja terus. Jadi kena tumpuan dep gitu. Bisa ACL atau dislokasi itu sering sih Kak.
Jadi sangat-sangat kalau nggak berpengalaman tekniknya jangan ikutan lah minimal ya. Tapi kalau tadi yang apa tadi Kak? Resiko. Yang tadi yang berlari-lari yang gerak-gerak. Ya, itu ada dampingan dari pihak gunungnya sendiri atau ya udah kayak komunitas gitu aja? Oh, kalau itu sih Kak, komunitas trail itu ada, tiap kota ada. Dan juga base camp itu, wah anak ini sudah terbiasa, jadi ya dibiarin. Kayak udah hafal gitu kayak. Ya udah hafal. Jadi bawaannya itu terkadang cuma coklat bar atau jajan ciki-cikinan gitu, sama air sebotol itu sudah cukup. Soalnya udah berpengalaman. Oke. Kalau nggak berpengalaman ngos-ngosan gitu ya. Iya, bener. Jadi ada komunitas, ada grup. Nah, organisasi juga ada yang kayak gitu. Belajar bareng-bareng gitu. Tapi kalau dari organisasi komunitasnya Kak Wisnu sendiri tadi yang ekspedisi atap Kediri, itu berarti lebih ke mendakinya gitu kegiatannya? Mendaki sih iya Kak, dan juga mencintai alam. Jadi membersihkan atau penanaman, penghijauan gitu Kak. Kalau bersosial di masyarakat sih kita itu masih melakukan berbagi rezeki gitu. Jadi ketika malam Jumat kita keliling di kota, kita kasih ke misal tukang beca atau tukang rongso atau kurang mampu lah gitu, jadi keliling gitu. Oke, berarti itu dananya dari anggotanya sendiri atau emang udah ada pendanaan dari sponsor atau apa gitu Kak? Kebanyakan sih dari infak uang teman-teman gitu, dikumpulin. Ada juga yang menyupport di balik layar gitu. Kalau event itu baru buka sponsorship gitu. Sponsorship. Itu kalau event. Tapi ada nggak sih kayak anggotanya dari Kak Wisnu tuh kayak sering ngajakin Kak ayo muncak, Kak ayo berbagi, Kak ayo gini-gini gitu. Itu sering sih. Tapi dari saya lihat itu teman-teman itu gimana ya, masa ini doang, biar kompak ya kita cari tanggal gitu. Yang benar-benar bisa semuanya datang gitu. Oke. Jadi sekalian besar gitu kayak. Iya, benar. Bentar gitu. Oke. Berarti kayak misalkan nih ada nggak sih kayak resiko jika anggotanya Kak Wisnu sendiri nih itu punya kecanduan untuk mendaki gunung itu? Banyak sih yang kayak gitu. Jadi selalu mengajak gitu. Ya terkadang kalau saya free, gas gitu. Gas mendaki gitu. Oke. Seru ya. Seru bersama-sama. Udah hampir 30 menit kita mengobrol-ngobrol seru dengan narasumber kita. Mungkin yang terakhir Kak Wisnu bisa menyampaikan sedikit pesan buat Sobat Alam nih Kak. Oke. Pesan kalian ketika mau mendaki, terutama izin orang tua, lalu siapkan mental dan fisik Anda, persiapkan logistik juga, semua peraturan di base camp itu harus taat lah. Nah, dan juga untuk buat teman-teman nih, kalau buang sampah jangan sembarangan, sampah dibawa turun. Dan jangan sampai kalau kalian berpasangan melakukan hal-hal senonoh di gunung. Itu aja sih Kak. Oke, ingat ya teman-teman, sobat-sobat alam semuanya, pesan dari Kak Wisnu tadi. Dan terima kasih buat Kak Wisnu dari tim Ekspedisi Atap Kediri karena sudah berbagi pengalaman dan juga perspektif menarik di episode kali ini. Dan semoga sukses terus ya Kak untuk kedepannya. Terima kasih juga buat kru yang sudah bertugas menemani kita semua hari ini. Dan saya ucapkan juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini, semoga kedepannya juga selalu menonton podcast kita terus ya. Oke, langsung aja kita berdua pamit. Aku Caca dan aku Diva.
terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KMPS Jurnalistik Islam. Tetap jaga kesehatan mental, cintai alam, dan salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.